wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Stephen Play Ketarore, SPD MAP, dosen tetap pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado. Dengan NIDEN 0005037504 dan NUPTK 5637536541301112. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyatakan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan organisasi dengan beban studi 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Administrasi Negara dengan kode mata kuliah MKBS 253628. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan proses tatap muka langsung di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme dengan memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman terkait materi kuliah yang disajikan. Kemudian pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui platform Learning Management System atau LMS Unima. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS, rencana tugas mahasiswa RTM, maupun dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen secara terintegrasi melalui sistem ini. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah pengembangan organisasi dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan student center learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi dan penerapan konsep administrasi negara secara konseptual. Metode yang diterapkan dalam perkuliahan seperti ceramah partisipatif, diskusi terstruktur, studi kasus kontekstual, latihan analitik dan simulasi, penugasan proyek kolaboratif, presentasi dan umpan balik, dan yang terakhir pendayagunaan LMS. Untuk mendukung pencapaian CPL, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara yang terdiri dari 3 domain utama. Pertama, sikap, kedua, pengetahuan, yang ketiga, keterampilan umum, dan yang keempat, keterampilan khusus. Adapun CPL yang relevan dan diintegrasikan dalam pembelajaran yaitu S11 menginternalisasi sikap profesional dan integritas, P1 menguasai konsep teoritis, administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan governance publik. KU5 mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. KU7 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. KK4 mampu mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analisis kebijakan yang berupa catatan kebijakan atau policy memo, uraian kebijakan, policy brief atau kertas kerja, kebijakan policy paper untuk menghasilkan draft kebijakan. KK6 mampu mengorganisasikan, merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan dan evaluasi kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Penguasaan pengetahuan sikap dan keterampilan yang tercermin dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. CPMK pertama menjelaskan tentang konsep
pengembangan organisasi. Kemudian CPMK 2 menjelaskan pengembangan organisasi berbasis masalah, problem basic learning. Kemudian CPMK 3 menjelaskan pengembangan organisasi berbasis proyek atau project based learning. Kemudian kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Sub CPMK 1 menjelaskan konsep teori-teori tentang pengembangan organisasi, teacher center learning. Kemudian sub CPMK 2 menjelaskan dan memahami perubahan dan pengembangan organisasi. Sub CPMK 3 menjelaskan dan memahami metode mengelola penolakan terhadap perubahan atau PBL. Kemudian menjelaskan teori dan strategi pengembangan organisasi, teacher center learning. Kemudian menjelaskan serta memahami norma, peran, dan nilai dalam pengembangan organisasi. Kemudian menjelaskan serta memahami tentang konsultan pengembangan organisasi, kemudian menjelaskan serta memahami tentang proses diagnosis dalam pengembangan organisasi dengan metode PBL, kemudian yang terakhir menjelaskan serta memahami tentang intervensi dalam pengembangan organisasi dengan metode PBL. Korelasi CPMK terhadap sub CPMK, CPMK 1, sub CPMK 1, CPMK 2, sub CPMK 2, dan CPMK 3, sub CPMK 3. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah. Pengembangan organisasi berhubungan dengan berbagai upaya yang dilakukan secara berencana dan menggunakan ilmu perilaku dalam memecahkan berbagai permasalahan organisasi secara keseluruhan atau sistem. Dengan memanfaatkan jasa konsultan baik eksternal maupun internal yang digerakkan oleh pimpinan untuk meningkatkan harmonisasi dan efektivitas organisasi. Jadi sebagai bahan pustaka, buku berjudul Pengembangan Organisasi Publik dari Dr. Stephen V. Tarore, MAP, dan Jane Mantiri, SAB, MAP. Kemudian untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Adapun penilaian berdasarkan partisipasi aktif 20% yang meliputi kehadiran tugas 25%, kuis atau ujian formatif 25%, proyek 30%. Ini merupakan suatu hal yang mencerminkan penerapan setiap materi. Untuk rentangan nilai pada MK ini dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, secara adil dan akuntabel. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan. 3,60 sampai 4,00 nilai A sangat baik. 3,00 sampai 3,59 nilai B baik. 2,00 sampai 2,99 nilai C cukup. 1,00 sampai 1,99 nilai D kurang, dan 0 sampai 0,99 sama dengan E sangat kurang atau gagal. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah pengembangan organisasi sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini. Oke, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, saat ini kita akan memulaikan perkuliahan kita di saat ini, tapi akan didahului dengan doa, minta kesediaan salah satu mahasiswa. Disilakan. Baiknya rekan-rekan, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita di saat ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Izinkan saya untuk berdoa menurut agama kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat cinta kasih-Mu dalam masing-masing kehidupan kami, sehingga kami semua boleh terkumpul pada saat ini Tuhan untuk melaksanakan pembelajaran. Biarlah Tuhan memberkati, Neri akan memberikan materi apapun itu yang akan kami terima, boleh menjadi bahan acuan kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Berkati kami semua Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang sering, bahkan selalu kami berbuat melawan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, terima kasih. Dan saat ini kita akan memulaikan perkuliahan kita di siang hari ini.
dengan mata kuliah pengembangan organisasi, teori dan strategi pengembangan organisasi. Ada yang tahu materi pada waktu yang lalu, minggu lalu? Ya, silakan. Dengan siapa? Saya Veronica Gere. Materi minggu lalu ada di mengelola penolakan terhadap perubahan. Sekali lagi. Mengelola penolakan terhadap perubahan. Oh, iya. Oke, dan ini ada kaitannya dengan materi kita di siang hari ini, berkaitan dengan teori dan strategi pengembangan organisasi. Jadi mengapa organisasi itu membutuhkan strategi perubahan? Ya. Karena perubahan organisasi itu berencana, bukanlah proses mekanis ya, atau instruksi sepihak dari atas atau top down, tetapi ia merupakan intervensi sistematis tentunya yang menuntun pemahaman mendalam tentang pemerataan kekuasaan, interaksi sistem dan psikologi sosial. Kemudian ini 3 pilar ya, perubahan atau 3 pilar arsitektur perubahan. Pertama, dinamika kekuasaan menurut Greiner dan anatomi sistem menurut Levitt, dan taktik navigasi penolakan menurut Siagian dan Olmos. Kemudian teori Greiner. Ini spektrum, merupakan spektrum pemerataan kekuasaan. Pertama, kekuasaan terpusat atau unilateral power. Ini bicara berkaitan dengan perubahan ya, dipaksakan dari otoritas tertinggi secara sepihak. Kemudian shared power atau kekuasaan berbagi, di mana keputusan melibatkan 2 arah antara pimpinan dan anggota dalam memecahkan problem atau masalah. Kemudian delegate power atau pendelegasian kekuasaan, di mana pendelegasian kekuasaan ini merupakan otonomi penuh ya, diberikan kepada anggota, didorong oleh data dan kepekaan sosial. Nah, di sini ada dekonstruksi taktik kekuasaan. Menurut Greiner, kekuasaan terpusat ya, dekret pengumuman keputusan sepihak dari pejabat yang berkuasa. Kemudian penggantian atau replacement, menggantikan pemegang posisi penting dengan individu yang baru. Kemudian struktural, mengubah hierarki, peran dan hubungan kerja secara paksa. Kemudian kekuasaan berbagi. Kekuasaan berbagi di sini ada keputusan kelompok atau group decision, di mana anggota membahas usulan dari pihak lain dan menyepakati teknik bersama. Kemudian pemecahan masalah atau problem solving, di mana anggota terlibat penuh dalam merumuskan hingga memecahkan akar persoalan. Jadi ini dilibatkan seluruh anggota, ya, bukan hanya ditentukan oleh leader, ya, pemimpin, sama dengan tadi top down, tapi melibatkan anggota dalam organisasi. Kemudian pendelegasian kekuasaan, di mana pembahasan data discussion ini merupakan agen pembaharu, menjanjikan data sebagai umpan balik agar anggota menganalisis sendiri. Kemudian latihan kepekaan atau sensitivity training, dia melatih pemahaman psikologis dan relasi antar personal anggota. Kemudian ini ada gambar berkaitan dengan anatomi organisasi, ya. Menurut Levitt ada 4 variabel utama. Pertama, orang, ya, people, di mana individu dengan keterampilan, sikap dan nilai-nilainya. Tentunya setiap anggota, ya, dalam suatu organisasi tentunya punya keterampilan, ya, skill, sikap, tentunya attitude dan nilai-nilai. Kemudian tugas. Ini merupakan keluaran, ya, output, produksi atau tujuan eksistensi organisasi. Dan yang ketiga, teknologi, di mana peralatan teknis dan sistem yang digunakan untuk mencapai keluaran. Walaupun, ya, teknologi itu sangat luar biasa, tapi tidak didukung, ya, tidak didukung dengan sumber daya manusia, ya, skill, keterampilan, pasti tidak akan baik-baik saja. Kemudian berkaitan dengan struktur. Jadi ada bagian organisasi, kebijakan, hierarki, dan wewenang. Jadi setiap organisasi itu tentunya punya kebijakan, ya, yang akan diambil. Kemudian ada hierarki dan wewenang. Setiap organisasi.
baik itu organisasi publik maupun privat. Tapi karena kita administrasi publik, jadi ditekankan pada publik. Kemudian ini ada 3 pendekatan perubahan menurut Levitt. Pertama, pendekatan struktural, di mana warisan manajemen klasik, analisis, deduktif untuk mengatur ulang garis wewenang demi efisiensi optimal. Kemudian pendekatan teknologis, di mana pemanfaatan operation research dan sistem informasi. Jadi di sini sering gagal jika mengabaikan variabel manusia seperti yang saya katakan tadi. Kemudian pendekatan manusia itu prasyarat mengubah perilaku manusia di dalam organisasi sebagai prasyarat sebelum perubahan struktur dan teknologi dapat berfungsi. Jadi ini harus ada perubahan secara komprehensif. Kemudian realitas lapangan, ya, sistem kekebalan organisasi, di mana setiap perubahan berencana sebaik apapun desainnya, ya, akan memicu penolakan atau terjadi resistensi. Ya. Penolakan adalah insting pertahanan sistem sosial terhadap hal yang baru. Jadi di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menurunkan pertahanan ini tanpa menggunakan paksaan buta? Ini ada strategi dari Siegian, di mana seni diplomasi meredam penolakan. Pertama, sajikan citra atau konservatif, di mana kemas inovasi agar terlihat tidak mengandung ancaman. Karena seringkali kita dalam mengambil suatu kebijakan, seringkali kalau kebijakan dalam organisasi itu tidak boleh dikatakan yang merata, ya kan? Ya, pasti ada ancaman. Kemudian argumen kepentingan klien, buktikan perubahan murni demi manfaat klien bukan ego konsultan. Kemudian yang ketiga, buka ruang konflik. Ya, buka ruang konflik, jangan tekan ya oposisi. Tetapi tangani keberatan secara transparan ya dan terbuka. Waktu yang lalu terjadi di Bitung. Ini terjadi di Bitung. Karena tidak transparan ya, sehingga timbul gejolak dalam organisasi. Kemudian bentuk persekutuan, ini galang aliansi dengan pihak pendukung yang kuat di dalam organisasi. Jadi kita rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi terhadap anggota ya, agar supaya seiring sejalan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, tentunya sesuai dengan tusi, ya, tugas fungsi dari masing-masing dan juga bagian sesuai dengan struktur. Kemudian tawar menawar, nah, ini bargaining, ya, bernegosiasi dengan menjanjikan paket keuntungan pengganti atau kompensasi. Kemudian yang keenam, eksperimen ya, dan skala kecil, di mana mulai secara kecil-kecilan atau pilot dan labeli sebagai percobaan sementara agar tidak terasa mengancam. Kemudian ini ada taksonomi ya, ada 8 strategi dasar dari Olmos, pendekatan struktural atau paksaan. Pertama politikal ya, dia harus berafiliasi dengan pusat kekuasaan baik formal maupun informal. Kemudian militeri, jadi unjuk kekuatan, paksaan dan ancaman dari atas. Nah, ini yang biasa terjadi. Kemudian confrontation, memojokkan pihak lain hingga tak ada pilihan selain berubah. Jadi memojokkan pihak lain hingga ada pilihan selain dia berubah. Kemudian ekonomik, jadi menukar ketaatan perubahan dengan imbalan finansial atau materi. Dan ada juga pendekatan rasional atau perilaku. Yang pertama engineering, mengubah lingkungan fisik untuk memicu perubahan perilaku. Kemudian akademik, menjanjikan data dan argumen rasional, dalam hal ini akal sehat. Dan applied behavioral science, di mana kombinasi keahlian, ilmu perilaku kompleks. Ini yang saya katakan tadi, dia harus komprehensif. Kemudian filosofi, jadi melibatkan orang sebagai subjek, bukan objek, dengan teladan dan tentunya ikatan emosional. Kemudian ini, kapan menggunakan senjata yang tepat? Ya. Ini aplikasi dari Olmos. Pertama, engineering strategi ini mengubah lingkungan, sama dengan itu mengubah perilaku. Kemudian bila Anda ingin anak buah Anda selalu memakai jas, jangan sekedar memberi instruksi. Dinginkanlah suhu ruangan Anda. Ya. Kemudian confrontation and academic,
confrontation ini di mana sudutkan itu target pada suatu krisis atau keadaan yang tidak menyenangkan. Sehingga insting mereka memaksa mereka untuk bereaksi dan berubah karena ketiadaan pilihan lain. Kemudian akademik gunakan untuk target ya yang sangat rasional, sajikan data telanjang yang tidak bisa dibantah oleh akal sehat. Jadi ketika kita memberikan masukan ya, kritikan kepada leader dalam hal ini pimpinan ya, kita harus berpikir rasional ya, berpikir akal sehat. Sehingga apa yang akan kita kritik, beri masukan pasti akan diterima. Ya. Tapi seringkali kalau di apalagi di pemerintahan, di publik seringkali ya terjadi leader itu membuat peta konflik ya, di dalam organisasi. Kemudian sintesis ya, ini bab 4 ini algoritma arsitek perubahan. Pertama, tentukan rezim kekuasaan menurut Greiner, kemudian bidik variabel ya, sasaran menurut Levitt, dan lunakkan pertahanan menurut Tsiagian, dan eksekusi dengan senjata tepat ya, menurut Olmos. Ini perubahan organisasi yang berencana. Nah, ini ada rangkuman untuk bab 4 ini menurut Greiner. Perubahan itu tidak lepas ya dari dinamika kekuasaan. 3 pendekatan utamanya, kekuasaan terpusat, kemudian berbagi, dan pendelegasian menentukan gaya eksekusi pimpinan. Kemudian Tsiagian, penolakan adalah insting wajar, harus dikelola secara diplomatis melalui citra tanpa ancaman ya, tawar-menawar dan uji coba eksperimen skala kecil. Menurut Levitt, organisasi adalah sistem 4 variabel, tugas, struktur, kemudian teknologi dan orang atau people ya. Kemudian perilaku manusia adalah prasyarat keberhasilan modifikasi struktur dan teknologi. Dan menurut Olmos, menyediakan 8 instrumen taktis, politikal hingga filosofik, di mana mengajarkan bahwa intervensi harus disesuaikan dengan profil dan tentunya lingkungan target. Jadi pada prinsipnya ya, tidak ada satupun strategi terbaik. Yang ada adalah strategi yang paling beresonansi dengan realitas sistem Anda. Jadi sesuai tentunya situasi kondisi yang ada di setiap organisasi Bapak Ibu. Terima kasih ya. Dan saat ini saya akan bertanya. Yang pertama, mengapa pemahaman mengenai kekuasaan ya, power ini menjadi aspek penting dalam perubahan organisasi? Ada yang tahu? Nah, silakan. Baik, terima kasih. Saya Aurelia Jessica 11 ingin menjawab pertanyaan dari Mir, yakni mengapa pemahaman mengenai aspek kekuasaan menjadi aspek penting dalam perubahan organisasi. Nah, kekuasaan ini merupakan faktor yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perubahan organisasi, karena setiap perubahan akan mempengaruhi kepentingan berbagai aktor, pihak yang memiliki kewenangan, sumber daya, atau pengaruh dapat mendukung ataupun menghambat proses perubahan. Oleh karena itu, seorang pemimpin perubahan itu harus mampu memetakan siapa saja aktor yang memiliki kekuasaan, memahami kepentingannya, serta membangun strategi komunikasi dan kolaborasi agar resistensi dapat diminimalkan dan tujuan perubahan dapat tercapai. Terima kasih. Oke, sangat baik. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa organisasi ya memerlukan taktik, dalam hal ini strategi ya, yang berbeda dalam mengelola perubahan dan tidak dapat menggunakan satu pendekatan yang sama untuk situasi? Silakan. Oke. Dengan siapa? Anjuran Militer izin menjawab. Ya. Pertanyaan mengenai mengapa organisasi memerlukan taktik yang berbeda dalam mengelola perubahan dan tidak dapat menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua situasi. Jadi setiap organisasi itu memiliki karakteristik organisasi yang berbeda, baik dari sisi budaya organisasi, struktur, sumber daya manusia maupun lingkungan eksternal. Nah, oleh karena itu, strategi perubahan harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi
Dan pada organisasi yang memiliki resistensi tinggi, misalnya pendekatan partisipatif dan komunikasi intensif lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat instruktif. Sebaliknya, pada situasi yang membutuhkan keputusan cepat, kepemimpinan yang lebih tegas mungkin diperlukan. Dengan demikian, keberhasilan perubahan bergantung pada kemampuan pemimpin dalam memilih taktik yang tepat sesuai dengan konteks organisasi. Oke, sangat baik. Jadi pada intinya ya, bahwa tidak ada ya satupun strategi terbaik, yang ada adalah strategi yang paling beresonansi dengan realitas sistem Bapak Ibu ya dalam tentunya organisasi. Sampai di sini perkuliahan kita di siang hari ini. Jadi ini ada tugas ya, dan ini akan dimasukkan di minggu yang akan datang sebelum perkuliahan ya. Jadi mengapa organisasi membutuhkan strategi perubahan? Jadi sekali lagi menjadi tugas, mengapa organisasi itu membutuhkan strategi perubahan? Oke, saat ini kita akan tutup perkuliahan di siang hari ini karena tadi kita buka dengan doa. Saat ini kita akan tutup dengan doa, minta kesediaan salah satu mahasiswa. Disilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Saat ini kami sudah selesai melakukan pembelajaran. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, kiranya menjadi pedoman bagi perjalanan perkuliahan kami untuk dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, berkati pimpinan dan para dosen, kiranya kami diberi kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita selalu, agar ketika kami menjalani hidup kami ini, kami bisa berjalan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih dan kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah pengembangan organisasi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen, pernyataan diri dosen, dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.